Oke, judul pertama tentang pemodelan sistem informasi pengkajian karyawan, studi kasus, Korps Marinir Pusat Koperasi. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Gaji umum merupakan wujud penghargaan yang diberikan dari instansi kepada para karyawannya atas kontribusi instansi tersebut. Gaji merupakan kebutuhan pokok dari para karyawan, sehingga pemberian gaji tidak boleh sampai terlambat atau salah penghitungan. Selama ini, sistem pengkajian karyawan parkir di Korps Marinir Pusat Koperasi masih terdapat pencatatan yang dilakukan berulang, sehingga menimbulkan kerangkapan data di dalam dokumen. Selain itu, data yang diproses secara manual akan terasa tidak efektif dan efisien, sehingga masih membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengambil keputusan. Dengan adanya pengelolaan yang baik dan sistem yang terkomputerisasi, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi karyawan, khususnya dalam hal penggajian karyawan. Nah, dari latar belakang tersebut terdapat permasalahan. Nah, permasalahannya itu, maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, serta akurat yang dapat digunakan dalam menunjang jalannya aktivitas transaksi pembayaran gaji karyawan dan pembuatan laporan. Permasalahan yang tadi terdapat juga rumusan masalah. Adapun beberapa masalah pengkajian karyawan parkir yang dialami oleh Korps Marinir Pusat Koperasi seperti A. Masih terdapat pencatatan yang dilakukan berulang di semua kwitansi untuk karyawan sehingga menimbulkan kerangkapan data di dalam dokumen. B. Pembayaran gaji karyawan uang makan, uang lembur, dan tunjangan masih menggunakan kwitansi yang sama sehingga sulit membedakan fungsi dari masing-masing kwitansi tersebut. C. Ruang penyimpanan berkas atau dokumen yang kurang dan tidak tertata dengan baik sehingga proses pencarian dokumen tadi itu menjadi sulit serta dokumen mudah hilang dan rusak. D. Sering terjadi kesalahan dalam perhitungan jumlah kehadiran karyawan karena bendahara masih harus menghitung jumlah kehadiran karyawan pada laporan absensi secara manual. E. Sering terjadi kesalahan dalam perhitungan jatah lembur karyawan karena bendahara masih harus menghitung jatah lembur karyawan secara manual pada laporan absensi lembur. F. Tidak adanya laporan uang makan, laporan uang lembur, laporan tunjangan, laporan cuti kerja sehingga bendahara tuh sulit merangkum data karena harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada. G. Belum adanya laporan rekapitulasi gaji karyawan sehingga menyulitkan bendahara. Tujuan dan manfaat penulis. Tujuan penulis 1. Untuk membantu mengatasi masalah proses pembayaran gaji karyawan parkir yang sedang berjalan di Korps Marinir Pusat Koperasi. 2. Meminimalkan kesalahan pencatatan data rangkap. 3. Memudahkan penyimpanan dan pencarian data serta mempercepat pengelolaan data. 4. Menjadikan alur proses penggajian karyawan parkir pada Korps Marinir Pusat Koperasi lebih terstruktur, efektif, dan efisien. 5. Pengelolaan data lebih cepat dan akurat dengan sistem informasi penggajian karyawan. 6. Menyediakan laporan-laporan beserta dokumen keluaran sistem yang dibutuhkan dengan tepat akurat. 7. Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan program Starta 1 Universitas Budi Luhur Jakarta. Lanjut, manfaat penulis. 1. Bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
2. Dapat melakukan kinerja bendahara Korps Marinir Pusat Koperasi, terutama dalam proses pengkajian karyawan di bagian parkir untuk mempermudah penyimpanan data dan mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan dan kerusakan pada data. Manfaat peneliti ini bagi institusi diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang berhubungan dengan judul penelitian yang sama. Metode penelitian. Di metode penelitian ini terdapat identifikasi, terdapat kerangka kerja pemikiran. Adapun kerangka kerja penelitian yang dipakai untuk melakukan penyusunan penelitian sebagai berikut. Contohnya di sini ada tabel ya, kegiatan, studi literatur, pengumpulan data, analisis sistem, pengembangan sistem, pembuatan laporan. Keluaran, pemahaman tentang teori dan konsep, data dan informasi yang dibutuhkan, daftar masalah yang membutuhkan solusi, sistem informasi penggajian karyawan parkir, dan laporan penelitian. Itu kerangka pemikiran. Nah, di sini kerangka pemikirannya juga terdapat pengumpulan data, analisis sistem, pengembangan sistem, pembuatan laporan. Metode pengumpulan data ini menggunakan dengan cara pertama observasi, wawancara, studi dokumen, studi kepustakaan. Nah, di sini juga ada teknik analisis data. Salah satu teknik pengembangan sistem untuk mengatur urutan data ke dalam suatu pola atau teknik analisa objek orient. Pendekatan objek orient menggunakan teknik sistem sehingga akhirnya akan dapat sistem yang objek orient yang dapat diaplikasikan dengan baik. Nah, lanjut di sini. Nah, metode penelitian ini juga menggunakan metode waterfall, memodelkan dan mengembangkan sistem yang diusulkan. Nah, di sini metode waterfall ini ada sistem engineer, analis, desain, coding, testing, dan maintenance. Lanjut. Di sini juga menggunakan metode perancangan sistem. Ada IRV, LS, LRS, relasi, normalisasi, spesifikasi basic data. Dia juga menggunakan analisa masalah Fish-Sobel. Itu terdapat ini ya. Nah, di sini analisis sistemnya dia menggunakan activity diagram. Activity diagram proses absensi. Nah, di situ ada bendahara memberikan buku absensi, sebelahnya karyawan menerima buku dan tanda tangan absensi. Nah, di gambar 4 activity diagram proses absensi ini menjelaskan bendahara akan memberikan buku absensi kepada karyawan. Kemudian karyawan menandatangani buku tersebut. Absensi ini digunakan oleh bendahara sebagai acuan dalam pembuatan slip uang makan. Nah, di sini juga ada activity diagram proses pembuatan slip makan. Itu ada bendahara melihat laporan kehadiran, membuat slip uang makan, memberikan dan menyerahkan slip uang makan beserta uang makan. Karyawan menerima slip uang makan dan itu terdapat di gambar 5. Activity diagram proses pembuatan slip uang makan. Di sini juga terdapat gambar activity diagram proses penggajian lembur kerja. Karyawan mengajukan lembur kerja, bendahara memeriksa jasa lembur karyawan. Nah, di sini jelaskan
bahwa bendahara selanjutnya memeriksa jatah lembur karyawan pada buku absensi. Jika kurang dari 84 kali dalam setahun, maka karyawan tersebut akan diizinkan oleh bendahara. Nah, gambar 7, gambar 6, gambar 7. Nah, gambar 7 ini activity diagram proses pembuatan slip lembur. Nah, di sini dijelaskan bendahara melihat laporan kehadiran karyawan pada buku absensi. Kemudian bendahara akan membuat slip uang lembur beserta uang lembur lalu menyerahkan kepada karyawan. Gambar 8 di situ terdapat activity diagram proses pembuatan slip gaji. Nah, di sini dijelaskan akhir bulan bendahara akan membuat slip gaji, karyawan akan memberikan cap, selanjutnya bendahara menyerahkan gaji karyawan pada karyawan. Gambar 9 activity diagram proses pembuatan slip tunjangan. Nah, di sini dijelaskan bendahara akan memeriksa jumlah karyawan yang mendapatkan tunjangan. Kemudian bendahara akan membuat slip uang tunjangan dan memberikan tunjangan secara tunai, lalu menyerahkannya kepada karyawan. Gambar 10 terdapat activity diagram proses pengajuan cuti kerja. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem mengacu pada model waterfall atau yang sering disebut juga dengan model air terjun. Pada gambar 2 merupakan metode waterfall yang digunakan untuk memodelkan dan mengembangkan sistem yang diusulkan. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar 2. Model waterfall itu ada sistem engineer, analisis, desain, coding, testing, maintenance. Terdapat kesimpulan pada judul pertama. A. Dengan diterapkannya sistem terkomputerisasi diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan kerangkapan data dalam pencatatan. B. Disediakannya beberapa modul yang menghasilkan keluaran berupa slip pembayaran, di antaranya modul cetak uang makan untuk mencetak slip uang makan, modul cetak uang lembur untuk mencetak slip uang lembur, modul cetak slip gaji untuk pembayaran gaji, dan modul cetak tunjangan untuk mencetak slip tunjangan. C. Dengan diterapkannya sistem terkomputerisasi diharapkan membantu bendahara dalam penyimpanan dan pencarian data sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan dan kehilangan dokumen. D. Dengan diterapkannya sistem terkomputerisasi diharapkan membantu bendahara untuk mengetahui jumlah kehadiran karyawan tanpa perlu menghitung kembali jumlah kehadiran karyawan karena sudah dilakukan oleh sistem. E. Dengan diterapkannya sistem terkomputerisasi diharapkan membantu bendahara untuk mengetahui jatah lembur karyawan tanpa perlu menghitung kembali jatah karyawan karena sudah dilakukan oleh sistem. F. Dengan diterapkannya sistem terkomputerisasi diharapkan dengan adanya ketersediaan laporan uang makan, laporan uang lembur, laporan tunjangan, laporan cuti kerja agar bendahara tuh dapat melihat siapa saja karyawan yang telah mendapatkan uang makan, uang lembur, tunjangan, dan sering mengajukan cuti. G. Dengan diterapkannya sistem terkomputerisasi diharapkan dapat menghasilkan laporan gaji agar bendahara dapat mengetahui keseluruhan gaji yang dikeluarkan. Selanjutnya judul kedua tentang pemodelan sistem penjadwalan perkuliahan menggunakan algoritma genetika. Nah, di sini abstrak kita jelaskan dulu sedikit. Penjadwalan kuliah merupakan kegiatan pembuatan jadwal kuliah pada perguruan tinggi. Jadwal kuliah tersebut akan dijadikan sebagai acuan kegiatan belajar mengajar selama 1 semester
Sistem penjadwalan yang cepat dan tepat menjadi kebutuhan bagi setiap perguruan tinggi karena keberlangsungan proses akademik belajar dan mengajar bergantung pada kesiapan jadwal kuliah. Penggunaan algoritma genetika pada pemodelan sistem penjadwalan kuliah merupakan upaya dalam mempercepat proses sistem penjadwalan kuliah. Proses yang cepat juga akan diikuti dengan proses yang tepat, di mana jadwal kuliah yang dihasilkan sesuai dengan aturan dan batasan penjadwalan yang sudah ditetapkan. Algoritma genetika merupakan proses pencarian terhadap solusi optimal menggunakan konsep genetika. Solusi optimal yang dimaksud pada penelitian ini adalah paket jadwal kuliah yang sudah siap untuk digunakan. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditimbulkan rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana menerapkan algoritma genetika untuk sistem penjadwalan kuliah. 2. Bagaimana membuat proses penjadwalan kuliah yang dilakukan secara otomatis tanpa menyalahi aturan atau batasan yang diterapkan. Lanjut, tujuan penelitian. Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah 1. Membuat model sistem penjadwalan perkuliahan yang menerapkan algoritma genetika. 2. Membuat proses penjadwalan perkuliahan yang lebih cepat dan otomatis tanpa menyalahi aturan atau batasan penjadwalan yang sudah ditetapkan. Pada judul ini terdapat metode penelitian. Prosedur yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1, yaitu prosedur penelitian. Kalian bisa lihat itu gambar 1. Adapun penjelasan dari setiap tahapan adalah sebagai berikut. 1. Penelitian ini diawali dengan studi literatur mengenai sistem penjadwalan perguruan tinggi dan algoritma genetika. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi masalah yang bisa muncul dalam kegiatan penjadwalan perkuliahan. 3. Hasil dari identifikasi masalah akan mendeskripsikan atau dirumuskan sebagai temuan permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini. 4. Melakukan pengumpulan data terkait dengan sistem penjadwalan perkuliahan dalam algoritma genetika. 5. Melakukan analisis data untuk menemukan data apa saja yang akan digunakan pada sistem penjadwalan perkuliahan. Nah, lanjut kesimpulan dari penelitian kedua ini. 1. Pemodelan sistem penjadwalan kuliah menggunakan algoritma genetika merupakan pencarian solusi optimal berupa paket jadwal kuliah dalam bentuk kromosom. Data jadwal kuliah yang berkualitas, kualitas kromosom akan ditentukan oleh sebuah nilai fitness. Hal ini karena nilai fitness akan dibentuk berdasarkan batasan atau aturan penjadwalan perkuliahan yang akan dilanggar. Setiap kromosom akan dibentuk oleh beberapa gen. Penentuan gen pada penjadwalan perkuliahan didasarkan pada komponen-komponen penjadwalan seperti mata kuliah, dosen, kelas, waktu, hari, dan jam ruangan. 2. Sistem penjadwalan perkuliahan menggunakan algoritma genetika dapat mempercepat proses penjadwalan kuliah karena dilakukan secara otomatis dengan proses iterasi atau perulangan, di mana pada setiap perulangan akan dilakukan pemeriksaan pelanggaran terhadap ketentuan, aturan, atau batasan yang sudah ditetapkan. Jadi, selain prosesnya yang cepat, juga menghasilkan data jadwal kuliah yang tepat.